Jadi gini Mas, sejak Undang-Undang Nomor 14, kemudian ada undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 2009, kita sudah melakukan sosialisasi terkait masalah penggunaan sirine, penggunaan strobo, dan penggunaan rotator. Hmm. Kemudian penindakan pasti kita akan lakukan, bukan karena eh, apa namanya, bukan kemarin saja, tapi memang salah satu juga penyebabnya kemarin kita lakukan evaluasi. Namun kami menyampaikan sedikit informasi bahwa Hah? 2023 sampai 2025 ini saya sedikit memberikan gambaran 3 tahun terakhir Hah? data yang masuk ke kami itu kita sudah melakukan 847 penindakan Wih. bagi pelanggar ya Hmm. kendaraan roda 2, roda 4, bus dan termasuk truk yang menyalahgunakan penggunaan rotator dan sirine ini termasuk Hmm. strobo. Karena memang diaturnya tadi ditayangkan tadi saya lihat Hmm. di pasal 134 itu ada tujuh kendaraan yang mendapatkan prioritas. Kemudian di pasal 5559 ayat 5 itu juga ada tiga ketentuan penggunaan lampu, yang lampu biru untuk kepolisian, kemudian lampu merah untuk teman-teman dari damkar, ambulans, Hmm. kemudian dari TNI, petugas rescue palang merah, kemudian untuk yang lampu kuning itu untuk petugas tol, kemudian untuk truk yang muatan berat tanpa dengan sirine. Nah, itu sudah jelas penggunaannya. Namun memang kenyataannya itu banyak sekali penggunaan strobo, Hmm. terutama strobo dan juga penggunaan lampu Hmm. dan sirine di kendaraan-kendaraan pribadi atau kendaraan preman, termasuk roda dua ini. Nah ini kami terus melakukan evaluasi, terus melakukan pengawasan, bahkan penindakan, dan kami sebenarnya sangat tidak ingin sekali ada penindakan terkait masalah hal-hal seperti ini. Artinya kami mengharapkan kesadaran dari masyarakat bahwa penggunaan strobo, penggunaan sirine dan sebagainya itu betul-betul sangat membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Di jalan itu yang paling penting adalah bagaimana kita berempati bersama dengan seluruh pengguna jalan agar kita selamat sampai tujuan. Itu sebenarnya. Ya, makanya kami dari Korlantas terima kasih atas masukannya ini. Hmm. Evaluasi kami akan lakukan, dan penggunaan pengawalan juga kami akan selektif mungkin, bagaimana anggota yang akan melakukan pengawalan, waktunya bagaimana, kemudian penggunaan juga sirine juga kita sudah sampaikan semua anggota. Hmm. Saat jam-jam tertentu azan atau maghrib ada kumpulan orang-orang yang berduka, jangan menggunakan Nah sirine itu. dan sebagainya. Hmm. Karena memang di aturannya juga ada boleh kita melakukan pengawalan. Kendaraan dinas kepolisian itu SOP-nya harus ada sirine, harus ada rotator. Karena kita kalau melakukan patroli wajib menyalakan sirine, wajib menyalakan rotator apabila ada diduga melakukan pelanggaran atau hal yang dicurigai tindakan kriminal. Hmm. Gitu, Mas. 847 yang ditertibkan itu berarti mayoritas menggunakan lampu strobo atau gimana Pak pelanggarannya? Ya, jadi mayoritas menggunakan lampu strobo dan sirine. Hmm. Ya, menggunakan lampu strobo dan sirine. Itu berarti Nah, yang dikenai sanksi 1 bulan penjara dan denda Rp250.000 itu Pak? iya, betul sekali. Jadi sanksi 1 bulan, kemudian denda 250 ribu rupiah. Namun kita sebenarnya lebih menginginkan masyarakat itu tanpa ada penindakan dari pihak kepolisian, mereka sadar bahwa apa yang dilakukan ini sangat berbahaya sekali. Karena kalau kita sudah menggunakan kendaraan, apapun, jangan menggunakan jalan sebagai prasarananya. Kalau kita tidak saling menghargai, itu akan rawan sekali terjadi kecelakaan. Hmm. 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 Saya sendiri pun ya sampai setiap hari menggunakan kendaraan dinas itu ya, Hmm. sambil patroli dan sebagainya, selalu menyampaikan lewat public address kepada seluruh masyarakat, hati-hati. Nah, terkait dengan hal tersebut, tadi siang kami sudah melakukan evaluasi kepada seluruh Polda. Kami minta kepada seluruh Polda agar lakukan evaluasi, ingatkan anggota, latih kembali anggota, berikan pemahaman kepada anggota, Hmm. berikanlah edukasi kepada anggota untuk ya menghargai masyarakat, menjaga perasaan pengguna jalan khususnya pada saat jam-jam rawan macet dan sebagainya. Eh, Pak, saya penasaran, apakah dari pihak kepolisian ini mengakui sebenarnya penggunaan lampu yang sangat silau berwarna-warni itu mengganggu pengendara di depannya, Pak? Terus dengan suara itu mengagetkan. Karena saya pernah menyetir nih, Pak. Saya kaget, Pak, dan sempat agak oleng juga gitu. Entah apakah karena saya yang belum baik dalam mengemudi, atau memang hal-hal yang seperti kita lihat tayangan ini terlalu silau ini juga sangat berbahaya, Pak. Diakui nggak sih, Pak, itu, Pak? Ya, memang ada
beberapa kendaraan kita yang dulu Mas, itu ada yang sempat kita dapat teguran dari pimpinan karena terlalu silau, sehingga kami lakukan evaluasi. Jadi sekarang kendaraan dinas kepolisian, khususnya lalu lintas itu sudah bisa dimodifikasi, di setel. Jadi tingkat keterangan kesilauannya dari kendaraan. Dan tentunya kita pemasangan kendaraan ini, strobo ini dan lain sebagainya sudah kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu mengganggu. Ya, sebenarnya penggunaan sirine dan strobo ataupun lampu ini itu ada juga yang menyalahgunakan, ya. Nah, inilah yang kami kaji karena banyak sekali ya masyarakat yang menggunakan strobo, sirine. Strobonya itu bahkan atau sirine itu bahkan mengalahkan punya kepolisian, ya. Kenceng Mungkin gitu. itulah yang akan, ya, kencang sekali, apalagi kalau pada saat situasi tertentu kayak seperti mungkin tadi masnya mungkin lagi menyetir tiba-tiba gitu, jadi ya kaget dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya itulah yang kita sayangkan, banyak masyarakat yang masih menggunakan atau masih memasang sirine, kemudian strobo dan di kendaraan maupun kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kalau petinggi kepolisian itu juga pakai strobo pengawalan gitu-gitu nggak sih, Pak? Kalau dari Polri sendiri, dari Kapolri, ya, karena memang SOP-nya Pak Kapolri, kemudian Wakapolri itu menggunakan pengawalan. Namun kami menyaksikan bahwa beliau itu pada saat situasi tertentu saja menggunakan pengawalan. Di saat-saat mungkin ada hal yang urgen, mereka menggunakan pengawalan. Termasuk kementerian lembaga yang lain, saya kira juga sama, apalagi dengan adanya rame-rame seperti ini, tok-tok kukuk ini. Jadi kami mengingatkan anggota agar penggunaan sirine, penggunaan strobo, tolong kita minta agar betul-betul selektif mungkin, ya. Bolehlah mengawal, mengamankan atau melancarkan yang dikawal, tapi kita juga harus memperhatikan kondisi pengguna jalan yang lain, ya, karena bagaimanapun juga mereka sama-sama akan menuju tujuan, akan misalnya kembali atau berangkat ke kantor sama-sama. Jadi kita mengevaluasi ini, kita mengingatkan anggota, kemudian termasuk juga pejabat-pejabat yang mungkin selama ini meminta pengawalan, juga kita akan memberikan himbauan. Dan juga kami menyarankan kepada teman-teman juga yang mungkin juga mengawal selain daripada kepolisian, dari teman-teman TNI, dari Dishub, dari Satpol PP, kita juga ingatkan, ya, karena bagaimanapun juga, ya, saya yakin juga mereka juga akan mempunyai SOP sendiri terkait masalah pengawalan tersebut. Ini izin Pak Faisal, boleh nggak kalau misalnya masyarakat nih Pak, ya, kan supaya berpartisipasi, ingin polisi lebih baik, begitu di jalan menemukan ada mobil yang seperti itu, ibaratnya sudah tegas nih dari polisi, sudah menyampaikan sikapnya, boleh nggak kalau kami videokan dan kami kirim ke polisi Pak untuk ditindak, Pak? Saya kira kemarin sudah banyak sekali yang mengirimkan hal seperti ini, ya, sudah banyak sekali. Ya, terima kasih, karena kami juga menyadari artinya mungkin banyak ruas jalan, banyak tempat-tempat yang tidak ada polisinya, tidak ada CCTV-nya dan sebagainya, dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kami. Luar biasa sekali, ya, perhatiannya terkait masalah ini, dan kami akan membuat ini lebih nyaman lagi, sehingga penggunaan sirine, penggunaan strobo ini tidak mengganggu masyarakat. Ini kami selalu terbuka, kami selalu menerima kritikan, kami selalu menerima informasi terkait masalah penggunaan strobo ini dari Itu masyarakat. yang dilaporkan ke kami Pak Faisal, di jalanan di Jakarta ini kami banyak menerima informasi lebih hening gitu Pak, katanya Pak. Meskipun macet nggak kayak sebelumnya gitu Pak. Oh ya, cuma tadi memang ada beberapa juga lintasan yang masih menggunakan karena terkait dengan masalah rombongan kebesaran dan sebagainya, ya, seperti kemudian kendaraan-kendaraan ambulans, kendaraan damkar itu, ya, kita perhatikan juga hampir setiap hari lewat dan sebagainya. Ini
kita juga berharap kita berharap bahwa masyarakat juga sadar bahwa memang ada beberapa kendaraan yang memang peruntukannya harus menggunakan sirine, harus menggunakan rotator pada saat melaksanakan tugas. Iya. Petugas kepolisian pada saat melaksanakan patroli SOP-nya harus menggunakan rotator, harus menggunakan sirine apabila misalnya pada saat operasi, pada saat kegiatan patroli menemukan hal-hal yang janggal, itu harus menggunakan rotator, public address dan sebagainya untuk menarik perhatian masyarakat.